Tunggu dulu, sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke, terima kasih. Selamat menonton. Konsisten perjuangkan mimpi yang Anda miliki, maka Anda pun akan terkejut dengan potensi luar biasa yang ada dalam diri. Masih di I'm Possible Inspirasi Ciputra, dari impossible jadi I'm Possible. Pak Ci, satu hal yang saya sangat berkesan, Pak Ci sempat bilang bahwa orang semiskin apapun bisa duduk satu meja dengan orang-orang terhormat, asalkan dia pintar dan berpendidikan. Betul. Betul ya. Apakah itu yang membuat Pak Ci jadi semangat untuk belajar akhirnya jauh-jauh ke ITB dan menjadi arsitek? Pada waktu itu saya tidak berpikir sampai detail sebegitu. Pokoknya saya ingin jadi arsitek. Itu yang saya inginkan. Apakah saya mau duduk terhormat? Tidak, soal lain. Oke. Pokoknya saya ingin jadi arsitek. Saya pakai dalam buku saya namanya The Power of Dream. Kalau kita mempunyai cita-cita, cita-cita menimbulkan kekuatan bagi kita untuk melaksanakan. Yang kekuatan itulah yang luar biasa. Tapi Pak Ci, ini dari baca buku Pak Ci ya, saya sempat membaca bahwa ternyata begitu Pak Ci masuk ke ITB, masih kuliah, terus jatuh cinta pada pandangan pertama dan akhirnya menikah. Betul. Padahal itu masih kuliah Pak Ci, skripsi belum beres, ya kan? Terus udah menikah. Betul. Itu gimana? Apakah bukan itu gangguan tuh Pak Ci? Nah inilah, saya juga. Nah saya sudah jatuh cinta kepada istri saya. Saya waktu di SMA banyak pacar. Wow. Tetapi sekali saya putuskan dengan istri saya yang sekarang, saya bilang ini pilihan saya, tidak ada orang lain. Jadi saya bilang, saya ingin kawin dengan dia. Nah, dari Manado, dia menyusul saya ke Bandung. Kita bicara, toh kita mau kawin, kenapa kita tidak nikah sekarang saja? Oh, gitu cara ngelamarnya Bapak? Ya. Oh, begitu. Ya. Lalu kita putuskan bersama. Oke. Waktu itu perang Permesta, tidak ada hubungan dengan Sulawesi. Iya. Jadi kita nikah. Nah kita putuskan, toh kita mau menikah. Iya. Nah, saya bersyukur sampai sekarang itulah saya putuskan yang tidak pernah berubah. Keputusan Ya. yang tepat ya. Ya. Kalau tidak punya anak-anak Iya. yang coba ini. Iya, dan hari ini bersyukur banget bukan hanya Pak Ciputra yang hadir di sini, tapi keluarga besar dari Pak Ciputra ya, anak, menantu, cucu, bahkan cicit juga hadir di sini ya. Cicit. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong Ya. buat semuanya. Berapa tahun usia pernikahan Pak Ci dengan Ibu Dian? 63 tahun. 63 tahun. Ya. 63 tahun. Dan di buku Pak Ciputra saya baca komentar Ibu Dian, katanya setiap hari sekarang menikmati waktu bersama, berdoa bersama, makan bersama, nonton TV bersama, Betul. dan bahkan masih selalu mengucapkan I love you setiap hari. Betul, betul. Kalau saya ucapkan itu saya nggak bisa tidur, dia juga nggak bisa tidur. Kalau nggak diucapkan nggak bisa tidur ya? Iya. Jadi mesti tenang kita baru tidur. Oke, bagaimana Ya. caranya untuk bisa tetap romantis seperti itu? Padahal kan Pak Ci pasti sibuk dengan banyak hal, banyak yang harus diurus. Nah itu komitmen. Nah bersyukur kita mempunyai iman. Iman itu dari kita yang menuntun kita. Bahwa kita itu harus setia kepada istri. Dan istri setia kepada suami. Penting sekali. Tapi satu hal yang bisa dibuktikan juga dari pengalaman Pak Ci bahwa ternyata walaupun menikah di usia muda, pada saat itu sebenarnya masih kuliah ya, tapi itu juga tidak menghentikan Pak Ci mencapai cita-cita, tapi justru malah menjadi dorongan yang kuat untuk Betul. Pak Ci akhirnya bisa berkarya ya. Tuh. The power of dream. The power of the dream. Ya. Dan bukan hanya menikah, juga memulai usaha di saat masih kuliah. Ya. Karena pada waktu saya di ITB itu, saya kerja, praktek di kontraktor, praktek di konsultan arsitek.
Sudah itu saya lantas buka usaha. Buka usaha konsultan. Saya juga membuka usaha furniture. Saya juga dagang batik. Saya beli batik, saya jual ke Medan. Nah ini yang lucu. Sekian puluh tahun saya cita-cita ingin jadi arsitek. Tapi waktu mau tamat, saya bilang saya tidak mau jadi arsitek. Loh, kok gitu? Itulah. Kenapa? Kenapa? Karena waktu saya jadi arsitek, itu ternyata saya susah mendapat pekerjaan. Saya ingin menciptakan pekerjaan saya sendiri. Makanya saya bilang, tidak, saya harus jadi developer. Oke. Waktu itu di Ikatan Arsitek Indonesia, saya tidak diterima sebagai anggota. Tapi kemudian 15 tahun kemudian saya dapat penghargaan. So saya memberi begitu banyak pekerjaan kepada para arsitek. Iya. Terus saya menjadi developer. Nah, karena saya sudah pernah bekerja, saya bagaimana? Sudah pernah bekerja. Itu untung sekali. Saya bilang, aduh kalau saya di Bandung, kota ini terlalu kecil. Ada kota yang lebih besar, Jakarta. Oke. Saya turun ke Jakarta. Saya bilang, aduh, saya tidak mau melamar pekerjaan. Saya ingin mengajak pemerintah daerah bersama jadi partner. Biasanya kalau tadi kan kita berbicara tentang mahasiswa. Mahasiswa itu biasanya mengejar nilai IPK, betul? Nah, yang dikejar kan IPK. Nah, tapi Paci punya nilai tersendiri dalam membangun bisnis nih. Bukan IPK, tapi IPE. IPE apa nih, Paci? I pertama adalah integritas. Kita harus jujur, punya moral yang luhur. Sebab tanpa kejujuran, tanpa moral, orang tidak percaya sama kita. Iya, oke. Yang kedua itu adalah P, Paci Putra. Profesionalisme, keahlian. Kita betul-betul masuk di bidang yang kita ahli. Kalau kita mau masuk satu bidang, kita pelajari betul-betul kita harus ahli. Oh iya, tadi I itu integritas, P profesionalisme, dan yang ketiga E entrepreneurship. Tetap ya. Entrepreneurship itu harus mempunyai pertama wawasan. Wawasan apa yang akan terjadi 5 tahun, 10 tahun yang akan datang kita sudah harus tahu dari sekarang. Kiri, kanan, atas, bawah, lingkungan kita. Jadi kita harus punya pengetahuan umum yang luas. Oke. Yaitu entrepreneur di samping ilmu pengetahuan ialah ilmu kehidupan. Catat, ilmu kehidupan. Kalau ilmu pengetahuan itu masuk bagian research. Ya. Tapi ilmu kehidupan. Jadi entrepreneur itu harus punya wawasan, punya daya inovasi, kreativitas, dan berani mengambil keputusan dengan semua risikonya. Ya, dalam buku saya dikatakan 10 kali gagal, 11 kali kita bangkit. Dan itu telah dialami. Ini generasi anak-anak saya sudah mengalami. Bagaimana pada tahun 98, sungai kita sudah bangkrut. Iya. Hutang menumpuk. Sian mereka ini anak-anak saya. Mereka memikul beban luar biasa. Nanti kita akan lanjutkan ceritanya tentang krisis moneter tahun 98. Tapi ada quotes menarik dari Paci Putra untuk kita semua malam ini. Kita lihat quotes berikut ini. Entrepreneur mengubah sampah rongsokan menjadi emas. Satu hal yang selalu kita belajar dari seorang Paci Putra. Oke. Nah, tadi ngomong-ngomong tentang emas, ngomong tentang entrepreneur, kita semua penasaran nih bagaimana dari prinsip telur Columbus ini bisa membantu Paci meyakinkan pemerintah untuk bekerja sama dan membangun gedung-gedung yang sekarang menjadi ikon di kota Jakarta ya. Penasaran seperti apa teori telur Columbus ala Paci Putra? Maka dari itu tetaplah di sini. I'm Possible Inspirasi Ciputra. Dari impossible jadi I'm Possible. Paci, dari tadi saya penasaran nih. Telur Columbus itu maksudnya apa, Paci? Saya bilang bongkar seluruhnya menjadi mall. Itu mall pertama di Indonesia. Wah, dia terkejut.
kalau begitu saya mau bawa kamu ke Bung Karno, presiden kita. Wah, itu yang saya tunggu-tunggu. Hai friends, terima kasih ya kamu sudah menonton I'm Possible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung I'm Possible di Studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV. Oke? Ya, laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.